Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdasul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'unal qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar romiyah. Para hadirin ihwatu iman jamaah kajian Ahad subuh Masjid Nurul Ilmi, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita kenikmatan sampai dengan subuh kali ini. Dan kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan menggunakan segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi kebaikan untuk kita, menjadi kebaikan untuk orang lain, di samping pahala dan keutamaan-keutamaan yang insya Allah telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang senantiasa memanfaatkan waktunya, terlebih dengan mengisi hari-hari dan waktunya dengan belajar, dengan thalabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang tadi dibacakan di muqaddimah dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 78 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia di dalam keadaan pada asalnya tidak diberikan pengetahuan, atau dalam bahasa kita pada dasarnya semua yang diciptakan, semua yang dilahirkan ada dalam kebodohan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan alat-alat atau kunci-kunci untuk kita merubah kebodohan yang ada dalam diri kita dengan perangkat-perangkat kenikmatan yang ada dalam diri kita, sehingga kemudian kita menjadi manusia yang mampu menempatkan diri kita, mampu melaksanakan apa yang sesungguhnya menjadi tugas dan kewajiban kita, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita ini
layak untuk senantiasa kita syukuri. Maka inilah di antara perkara yang sesungguhnya perkara yang membahayakan kita sebagai manusia. Kalau kita berbicara tentang perkara-perkara yang berbahaya atau perkara yang membahayakan manusia, kita tentu sepakat salah satunya adalah misalnya berkaitan dengan kemudorotan, atau kita sebut salah satunya berkaitan dengan penyakit. Rata-rata setiap orang menganggap bahwa penyakit adalah sesuatu yang berbahaya. Dan memang penyakit ini datang kepada kita siapapun, ya, dalam usia berapapun, ya, tentu keadaannya, efeknya adalah memberikan kemudorotan dalam diri kita. Apalagi penyakit-penyakit yang kronis, penyakit-penyakit yang berat, penyakit-penyakit yang sangat ditakuti oleh kebanyakan manusia karena bisa mengancam keselamatan jiwanya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, tahun-tahun yang lalu di 2019 berapa tahun kita menghadapi kekhawatiran yang luar biasa hanya karena satu makhluk yang sangat kecil yang tidak terlihat, tapi begitu membuat semua orang merasakan kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Karena ancamannya juga kematian, dan sudah dinyatakan ribuan orang yang meninggal dunia. Percaya atau tidak ikhwatu iman, faktanya banyak yang meninggal dunia. Persoalan-persoalan yang lain, apakah ini alamiah, musibah, atau bisa jadi rekayasa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas menjadi ancaman yang sangat besar, ketakutan yang luar biasa, dan ini memang ada di seluruh dunia gitu. Dan ini berkaitan dengan jasadiah, berkaitan dengan tubuh anggota badan kita. Padahal ikhwatu iman rahimakumullah, ada sesuatu yang juga sangat berbahaya sama dengan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Tapi persoalannya tidak semua orang menganggap bahwa ini hal yang berbahaya gitu. Da bakal benten karaosna antara penyakit fisik dengan penyakit non fisik, ya, antara penyakit jasad dengan penyakit ruhani. Maka oleh karena itu, ya, kalau kita membaca dalil-dalil dalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi, kemudian juga dijelaskan oleh para ulama bahwa ternyata ada perkara yang sangat membahayakan kalau menimpa manusia, karena bisa mengakibatkan dia menjadi manusia yang terlaknat, bahkan tidak lagi menjadi manusia yang mulia. Ya, salah satunya berkaitan dengan kebodohan. Makanya kalau saya dulu di madrasah, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, diajarkan ti ibtidaiyah keneh sampai ka ayeuna apal, al ilmu nurun wal jahlu dolun, atau wal jahlu dorun. Ilmu teh cahaya, ari bodoh teh bahaya. Al ilmu nur, ilmu itu menjadi cahaya. Wal jahlu, dan kebodohan, ketidaktahuan, kejahiliahan, dorun, adalah sebuah bahaya atau kemudorotan.
tinggal sejarah ihwatu iman. Kumaha kapungkur bangsa Arab sebelum ada Islam. Arab pra-Islam bagaimana kehidupannya? Tak disebut lagi jahiliyah. Jahiliyah tidak tahu kebenaran gitu. Sanes bodoh secara intelektual. Da seueur nu sakola zaman harita ge. Tetapi mereka tidak tahu mana kebenaran, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Makanya Islam hadir sebagai nur, sebagai cahaya untuk menerangi jalan kehidupan mereka. Dan memang Allah menyebutkan dalam ayat tadi di surah An-Nahl ayat 78. Ini masih kayaknya di fotokopinya, jadi persiapkan. Allah menyatakan dalam ayat ini, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian ya, manusia min butuni ummahatikum dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi memang asal nama orang dilahirkeun teh dina kaayaan sadayana ge bodoh can boga ilmu. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu pun. Matak pinter mah bukan bawaan, Pak. Pengetahuan itu kecerdasan, bukan bawaan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Jadi Bu, ari ibu ngalahirkeun teh ya, saur ieu ayat mah karena Allah yang mengeluarkan. Tos diantosan gitunya ku suamina, ku keluargana, can waktuna mah moal keluar bunya. Walaupun tos karaos aya nu ngantosan sadinten deui gitunya. Ari can waktosna mah moal tiasa keluar. Tapi ketika sudah waktunya, ada atau tidak ada yang menunggu, keluar we nya, Bu. Aya diantosan teu keluar gitu, aya ditinggalkeun brol budak teh. Ditungguan ku suamina teh teu keluar. Angkat heula suamina, brol geuningan. Jadi saha nu ngaluarkeun teh? Sanes ibu. Allah gitu. Maka dalam ayat ini kata Allah, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan setiap bayi ya dari perut ibunya. Kalau di surah Abasa itu Allah memudahkan dulu jalannya. Summas sabila yassara, dimudahkan jalannya, kemudian barulah keluar. Jadi itu betul-betul kemahakuasaan Allah. Dan margi tos waktos nama moal tiasa ditahan ibunya. Simburing teu ngaraoskeun bapak-bapak sarua, tapi berdasarkan ya penjelasan ilmiahnya juga dalil-dalilnya memang seperti itu. Faktanya ogenya nu dina kendaraan, dina motornya bunya. Can nepi ka bidana mah brol we gitu. Ya. Aya gitu salah seorang ustad dina motor gitu ya, atau di kamar mandi ya, kusaha dikaluarkeunana sanesku indungna, sanesku ibuna ya, tapi Allah yang mengeluarkan karena sudah waktunya. Nah, yang kedua, Allah mengatakan dalam ayat ini, setiap yang dilahirkan ke muka bumi ini la ta'lamuna syai'a, mereka semua dalam keadaan bodoh. Ya.
Jadi naon nu diagulkeun ku urang gitu. Sadayana ge bodoh asal nama. Tidak punya pengetahuan, nah nya da can diajar. Tapi Allah apakah membiarkan manusia kita dalam keadaan bodoh selamanya? Tak, ini ayat yang harus kita tafakuri, Bu. Nya orang teh diciptakeun ku Allah teh bodoh kabeh oge. La ta'lamuna syai'a, tidak ada yang punya pengetahuan. Tapi Allah berkehendak tidak membiarkan kita dalam keadaan seperti itu sampai kemudian kita meninggal dunia lagi gitu. Maka Allah mengatakan, Bu, ya, wa ja'ala lakumus sam'a, tuh. Maka kemudian Dia memberi kepada kalian as-sam'a. Apa as-sam'a itu, Bu, Pak? Pendengaran. Bukan atau tidak disebutkan dalam ayatnya telinga, tidak. Tapi pendengaran. Berarti yang dimaksud adalah alatnya, fungsinya gitu. Itu satu. Allah kemudian memberikan kepada kita as-sam'a, pendengaran. Cek urang Sunda mah panguping, lain celikna tapi pendengarannya. Yang kedua wal absor, penglihatannya. Sanes mata tapi penglihatan, absor. Dan yang ketiga wal afidah, ini yang luar biasa. Afidah itu suka diterjemahkan dengan hati, ya, dengan kolbu, ya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi, Bu, pami urang ngalenyepan, cek urang Sunda apanya, mentafakuri ayat ini, maka sesungguhnya ayat ini memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Intina mah urang manusia itu diciptakan asalnya dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tidak berilmu, tapi Allah tidak menghendaki kita dalam keadaan seperti itu selamanya. Jadi ayat diajar teh, Bu, Pak, sanes ikro hungkul salaresna mah. Kadang-kadang ayat yang menyuruh kita untuk belajar itu surat Al-Alaq, ikro, iya leres. Tapi sebenarnya dalam ayat ini juga terkandung makna perintah kepada kita untuk mau belajar. Ya, dalam bahasa agama untuk thalabul ilmi, dan Allah tidak menghendaki orang diam dalam keadaan bodoh selamanya. Nah, Bu, Pak, nah, tadi surah Allah pan wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah, karena kita sudah diberikan alatnya gitu. Kita sudah diberikan oleh Allah kuncinya. Kunci naon, Bu? Pembuka ilmu apa? Pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Jadi kanggo naon Allah masihkeun paninggal ka urang? Mata dengan telinganya, mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya. Dalam ayat ini Allah mengatakan maka itu untuk menyimpan, dalam bahasa kita menyimpan data-data. Ya, ku pendengaran teh dengan telinga kita mendengar, tersimpanlah sehingga kita bisa mendengar. Makanya kalau dalam penjelasan Ibnu Katsir disebutkan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, perkembangan bayi itu qalilan faqalilan, sedikit demi sedikit bertahap mereka berkembang, tidak stagnan tapi terus berkembang. Ibu-ibu tentu sangat paham dengan hal itu. Ibunya tinggi mimiti bro lahir dari usia 0 sampai 1, 2, 3, 4 bulan, 1, 2, 3 tahun dan seterusnya. Itu mengalami perkembangan pertumbuhan yang sangat menakjubkan gitu.
Nu asalna teu tiasa naon Bu? Nyarios diajar gitu. Jadi bisa berbicara, mendengar, ya, merasakan dan lain sebagainya. Itu pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi pada setiap manusia. Nyapanya anu orang teu sadar. Tah aya nu apal usia baheula mah indung, urang nu apal mah jeung bapa. Kita tidak tahu kondisi kita. Kira apa orang sadar karena kondisi diri orang usia sabaraha. Nu jelas mah keur orok mah teu apal. Ya. Tapi Ibnu Katsir mengatakan sedikit demi sedikit setiap manusia mengalami tahapan-tahapan perkembangan. Ya. Nah, termasuk di usia kita mulai mengenal apa yang disebut dengan belajar atau sekolah. Kapungkur Bu ngalaman TK tuh can aya baheula mah TK sakola ge lain SD naon SR sekolah rakyat gitu. Itu belajar formal gitu. Tapi sebelum itu apakah kita tidak belajar? Panku ibu rama urang teh oleh orang tua kita teh diajarkan berbagai macam hal. Ya. Makanya disebut madrasah. Ibu itu adalah madrasahnya bagi anaknya. Karena mengenal pengetahuan pertama dari orang tua, wabil khusus dari ibu. Ya. Nah ini ahwatu iman rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita semua bahwa Allah memberikan kepada kita perangkat sebagai kunci untuk melepaskan kebodohan yang ada dalam diri kita, ya, dengan mempergunakan perangkat-perangkat itu untuk kita mendapatkan pengetahuan. Apa yang didengar, apa yang dilihat, lalu kemudian tersimpan datanya di otak kita gitunya. Matak aya nu nyebatkeun afidah teh juga disebut dengan otak. Dari otak nanti kalau sudah jadi ilmu yang tidak akan lupa tersimpanlah di hati. Matak saur para ulama sodri wi'aun lahu, bahwa dada itu, hati itu tempatnya ilmu. Jadi tempat ilmu mah sanes otak dina agama kita, tapi hati. Makanya yang bisa memahami salah satunya adalah hati kita. Ya. Saya makalahna terusnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, ya, 3 anggota tubuh yang memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya meraih, memperoleh ilmu. Namabinya Pak ikhwatu iman sadayana, ibu-ibu, ada sesuatu yang harus senantiasa kita syukuri kepada Allah. Naon Bu? Iya nya. Dugi ka ayeuna Allah masih maparin 3 perangkat itu kepada kita. Naon Bu? Tuh, as-sam'a, al-absor, af-idah. Orang di pasien cepil masih keneh tiasa ngadangu. Mata masih bisa melihat, kan we rada burem sakedik mah gitu. Atau jadi plus ayeuna mah bunya. Anu jauh jadi jelas gitu. Deket jadi rumek. Kan we da eta mah faktor U gitu. Tapi kan masih bisa melihat. Dan kita manusia bisa mengatasi itu, ya. Jadi tidak ada persoalan, ya. Allah masih memberikan perangkat itu kepada kita, ini yang harus senantiasa kita syukuri. Maka tidak ada pengetahuan yang bisa dicapai tanpa melalui salah satu dari pintu-pintu tersebut. Jadi lebar lamun 3 pintu ini, 3 alat ini Allah berikan kepada kita normal keneh, tapi penambahan pengetahuan gitu. Nah, makanya dalam tafsir Karimir Rahman As-Sa'di mengatakan
khassa hadhil a'dha'a salasah li syarfiha wa fadliha wa li annaha miftahu li kulli ilmin fala wasala lil abdi ilmun illa min ahadi hadhil abwabis salasah. Dan Allah mengkhususkan 3 anggota tubuh ini karena kemuliaan dan keutamaan mereka, serta karena mereka adalah kunci setiap ilmu. Makanya dalam apa Bu, metode bukan metode, tipe belajar itu ya, dalam dunia pendidikan ayat tilu ya. Ada yang berkaitan dengan auditori itu pendengaran, ada yang berkaitan dengan kinestetik gerak, ada yang berkaitan dengan visual penglihatan. Jika baru dak kurang Bu, diajar nate kan gaya belajarnya rupa-rupa, aya nu resepna mendengarkan, ada yang resepna melihat bunya. Jadi ku dijelaskan maka kadang-kadang si budak teh hare-hare we. Tapi kalau dengan melihat dia cepat memahami. Aya nu tibalik ya. Ku baca sendiri dia memahami, mendengar dia tidak. Aya dengan gerak ya, itu tipe atau gaya belajar anak yang berbeda-beda. Tak kemun budak lelumpatan atau hare-hare teu ngadengikeun, mungkin memang gaya belajarnya yang lebih dominan adalah visual, melihat, teu cekap ku mendengarkan. Ya. Nah inilah kata As-Sa'di bahwa 3 perkara ini adalah kunci kita untuk bisa meraih ilmu. Nah hiwata iman rahimakumullah, ini yang saya maksudkan tadi. Apabila ketiga hal ini tidak kemudian merubah ya, kita menjadi orang yang berpengetahuan, maka sesungguhnya kita menghadapi perkara yang sangat membahayakan sebagai manusia. Naon Bu? Kebodohan. Nah, karena tanpa kita sadar kebodohan itu adalah penyakit. Semua orang takut dengan penyakit yang berbahaya, kanker, komo. Tapi daku bodoh mate sarieunnya. Padahal bodoh juga adalah penyakit. Bahkan dalam beberapa keterangan dikatakan bahwa kebodohan adalah penyakit yang juga mematikan, Pak Bu. Lain jantung hungkul penyakit berbahaya, tetapi bodoh ge sarua. Itu penyakit yang mematikan, ini kata para ulama. Ya, saya dapatkan dalam beberapa keterangan, diantaranya perkataan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Wal jahlu da'un qatilun. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Kedul gitunya. Wa syifa'uhu amrani, dan penyembuhnya atau obatnya ada 2 perkara. Muttafiqani, yang telah disepakati. Apa Bu? Nasun minal Qur'an au min sunnah. Yang pertama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini obat kebodohan. Wa tabibu zaka al-alimur rabbani. Adapun dokternya panalmun panyawat kudu diubaran Bu. Naon ubarna? Quran dan sunnah. Karena Quran dan sunnah sumber dari segala ilmu. Ya, Quran dan sunnah sumber dari segala ilmu. Maka obat penyakit ya, obat kebodohan pertama, obatnya adalah Quran dan sunnah, dan dokternya adalah al-alimur rabbaniyu, seorang ulama yang rabbani ya, ulama ahli ilmu yang berpegang teguh pada ajaran Allah. Maka sepanjang hadis-hadis yang menjelaskan tentang ilmu, tentang belajar ini selalu dikaitkan dengan al-alim, dengan para ulama. Makanya Nabi mengatakan Bu apa? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu, ahli-ahli ilmu itu, mereka adalah pewaris para nabi. Allah tidak mewariskan kepada mereka, Rasul tidak mewariskan kepada mereka harta kekayaan, tidak. Ya.
Tapi Allah wariskan kepada mereka, Nabi mewariskan kepada mereka ilmu. Ya. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bu. Kebodohan adalah penyakit mematikan. Ya. Maka obatnya adalah Quran dan Sunnah. Kembali pada Quran dan Sunnah, ya, maka pasti kita tidak akan tersesat. Dan dokternya adalah ulama yang soleh. Dimanapun kita berada, menghadapi kondisi bagaimanapun, kalau ya, kita punya obatnya dan kemudian ada dokternya, maka insya Allah penyakit ya mematikan itu bisa kita hindari. Ya pan ibu bapak orang muntah damang ke mana Bu? Berobat ke dokter, ke rumah sakit, milari obatnya. Nah maka penyakit kebodohan pun demikian halnya. Yang kedua, kebodohan juga adalah penyakit yang paling berat. Kenapa Bu? Pak? Karena kebodohan sebagai penyakit yang berat dapat mematikan hati dan juga perasaan kita. Melemahkan tubuh dan kekuatan seperti hewan yang hanya mementingkan nafsu jasmani dan syahwat kemaluan dan isi perut. Lamun tadi ku Allah dipaparinkeun ka urang teu nambihan pengetahuan, tidak membuat kita paham, tidak membuat kita mengerti naon bedana urang jeung sato gitu. Apa bedanya kita dengan hewan? Apa bedanya kita dengan binatang? Kalau perangkat-perangkat yang tadi tidak memberikan perubahan, ya, tidak menambah pengetahuan kepada kita, tidak membuat kita paham dengan perangkat-perangkat yang tadi. Adi domba, punten Bu, domba dibere ceuli Bu, betul dah ka dombanya, tong disebut cepil. Domba dibere ceuli, dibere. Ngadenge teu Bu? Hah? Eta sapinya lamun kurban da Ibu di payun rek dipencit. Nah aku orang di halangan. Kan secara apa namanya dalam beberapa perkembangan walaupun tidak secara langsungnya, salah satu yang perlu diperhatikan adabnya adalah si hewan itu tidak menyaksikan hewan lain yang disembelih, matak di halangan. Artinya apa Bu? Mereka bisa melihat dah buka panon bannya. Jadi jangan sampai menyaksikan babaturan anak dipencit hareupeun manehna gitu. Kalau dalam ilmu sekarang yang berkembang dalam penyembelihan itu akan membuat bisa jadi sapina stres. Aya nu nepi ka ngamuk teh, aya segala macam. Mata aya istilahna teh keserawan, kesejahteraan hewan. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Bagaimana nungtuna ya kumaha memperlakukan sejak kedatangan kemudian dibawa ka ditu, itu ternyata ada ilmunya, kesejahteraan hewan. Ya. Henteu sagawayah gitu menangani hewan itu nu bade dikurbankeun teh aya aturanna Bu. Kita kapayun lah saacan kurban orang ayakeun pelatihanana insyaallah. Kenapa? Karena hewan itu melihat, ya. Apa mereka juga mendengar, tapi nah naon bedana sareng urang, Pak? Pendengarannya, penglihatannya beda dengan pendengaran dan penglihatan kita. Makanya bagi hewan tidak memberi manfaat apapun, nah karena afidahnya tidak ada, otaknya atau akalnya tidak diberikan oleh Allah. Otaknya mah ayanya, tapi akalnya tidak diberikan. Dan yang mereka tahu hewan manaon Bu? Hanya dua apa? Syahwat dan juga isi perut. Nah makanya ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau mengatakan fal jahlu daun idalun yumitul quluba wasyuur. Maka kebodohan adalah sebuah penyakit kronis yang akan membuat kalbu dan perasaan mati. Mual Bu, tidak ada kesadaran, ya. Hilang
rasa. Ya. Yudha'iful abdana wal qawiyya, serta melemahkan fisik dan kekuatan. Wa yaj'alu ahlahu ashbaha mil an'am, serta kebodohan membuat manusia seperti binatang ternak. Kenapa? La yuhimmuhum illa syahwatul furuji wal butun, karena tiada lain yang diutamakan adalah syahwat kemaluan dan juga perut. Pan hewan mak itu banyak. Dan itu alamiah. Ya. Hiji syahwat, yang kedua perut. Matak satoma dahar teh bunya, dahar nyatu lain ku sabab lapar, tapi sifatna we kitu. Ya. Makanya manusia kalau yang tadi tidak kemudian membuat mereka memahami hakikat dirinya sebagai hamba Allah yang diberikan tugas oleh Allah, naon bedana jeung sato. Ya. Mereka hidup hanya untuk makan. Ya, pan orang mah hidup bukan hanya untuk makan gitu. Yang ketiga, kebodohan juga adalah sesuatu yang paling membahayakan kita. Tah, ieu nama Bu khususna kanggo urang sebagai kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena dampak negatif dari kebodohan terhadap agama ini, yang dimaksudkan adalah agama, menyebabkan mereka berani mengorbankan hal-hal penting demi keuntungan yang rendah dan sementara. Nah ini Bu, intinya Pak. Nah, kebodohan teh dianggap bahaya, sesuatu yang bisa mematikan. Dalam konteks kebodohan terhadap agama, kenapa sangat berbahaya bagi kita sebagai umat Islam? Karena bisa jadi orang akan mengorbankan kepentingan yang mulia akhirat dengan hal-hal yang rendah dan sementara. Tah dina agama mah nu kitu teh disebutna naon Pak? Bodoh gitu. Ngorbankeun nu apa Bu? Memilih yang sementara, memilih yang rendah dengan meninggalkan yang utama, meninggalkan yang tinggi, meninggalkan yang memberikan nikmat manfaat yang jauh lebih besar dan lebih banyak, dikorbankan. Tadina bahasa agama disebutkan naon Pak? Bodoh, nu kitu teh naon bodoh teh? Tengarti. Kenapa tidak mengerti? Nah, kayak yang tadi, karena dia jarang menggunakan pendengaran, jarang menggunakan penglihatan, nepi ka tengarti. Kenapa lebih mementingkan yang rendah, yang sedikit daripada yang utama, daripada yang lebih tinggi dan lebih mulia? Ya. Nah, itulah yang dimaksudkan sebagai sesuatu yang membahayakan umat Islam. Karena itu, ya, Syekh Mukbil bin Hadi beliau mengatakan dalam Ghorotul Asyritah, wa adharu ma hasala lil muslimina huwa jahluhum bidinihim. Sesuatu yang paling membahayakan kaum muslimin adalah kebodohan mereka tentang agama mereka. Min ajli hadza yashtari rajulu bi atfihil asman. Karena inilah seseorang ada yang bisa dibeli dengan sesuatu yang paling rendah harganya. Cek para ulama mah nu kitu teh bodoh teh. Geus apal itu mah leuwih alus, lebih mahal dan abadi, dikorbankan hanya untuk meraih sesuatu yang sementara atau yang lebih rendah gitu. Lalu apa sisi kemudorotan dari kebodohan itu? Ya, maka kebodohan atau ketidaktahuan karena abai atau tidak mau belajar, terutama dalam hal agama, mengandung sisi mudorot. Sok Ibu Pak, iya pan sudah jadi bukan konsekuensi, akibat pasti gitu. Mun urang teu daek maca pasti kadituna bisa jadi kerugian. Contoh nu paling simpel, ibu nembean masak, can pernah teu acan ngalamanku makin keneuna Bu, pan maca heulanya Bu,
milari informasi kumaha ya supaya ini bisa dimasak dengan baik. Milari dina YouTube ya, maca dina koran, dina segala macam. Jik bahasana mah literasi gitunya. Ngantah penyakit orang teh puntennya kita jarang sekali mau membaca gitunya. Kelemahan orang teh gitu. Ya. Padahal lamun dibaca mah da jelas, dirinya teh dijelaskeun, tapi kasuseueurna lain dibaca tapi naroskeun gitu. Padahal mah dirinya aturanna teh geus aya, aturanna kumaha, carana kumaha sudah jelas, tapi kadang orang malas maca. Ya. Itu kelemahan orang ya, kelemahan kita, kelemahan bangsa kita apa Bu? Malas untuk berliterasi, literasi teh maca gitu. Ya. Kaituna seueur naroskeun padahal lamun dijelaskeun mah ketentuannya ada anggar we nanyakeun gitu. Artinya naon Bu? Males maca penyakit orang mah gitu. Ya. Nah, kebodohan inilah sebagai pangkal keburukan dan tempat terbitnya segala kemudorotan. Kenapa? Karena orang yang bodoh akan terjebak dalam lubang maksiat tanpa ia sadari. Meninggalkan perintah dan melakukan larangan tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Maka hanya dengan ilmu seorang bisa keluar dari kegelapan kebodohan menuju cahaya terangnya pengetahuan. Ya, Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau pernah mengatakan, wal jahlu waqi'un fi tarki ta'ati wa fi'lil ma'asi sya'a am aba fa innahu la yadri ayya syai'in ta'atul lati amarahullah bi fi'liha wal ayya syai'in al ma'siyah allati nahallahu anhu an irtikabiha wala yakhruju min dhulumatil jahli illa binuril ilmi. Tuh nurul ilmi Bu, cahaya ilmu. Orang bodoh jatuh ke dalam pengabaian taat dan perbuatan maksiat dengan kemauannya atau ketidakmauannya. Cek orang mati gebrus ya, rek hayang rek henteu gitu. Tanpa ia ketahui mana perbuatan taat yang Allah perintahkan untuk dilakukan dan mana maksiat yang dilarang oleh Allah. Ya. Ini kan bisa terjadi, terkadang orang terjerumus pada kemaksiatan mungkin saja karena dia terjebak, ya karena dia tidak mengerti dan lain sebagainya. Maka seseorang tidak akan keluar dari kegelapan kebodohan min dhulumatil jahli illa binuril ilmi, kecuali hanya dengan cahaya ilmu. Ibu bade Bapak aya nu karaos kumaha Pak milari landong. Nu pertama dilakukan naon Pak? Ninggal maos aturanana. Hiji kali tilu jeung tilu kali hiji beda cek dokter ya, sareng guru matematika. Sok sanajan salua akhirna matilu tapi beda. Lamun tilu kali hiji jeung hiji kali tilu cek dokter. Ulah ki ada sarua wae tilu-tilu keneh gitu. Nah itu Bu ya. Kemudian tanda kiamat dan akhir zaman itu salah satunya apa Bu? Nah, orang dungu diangkat jadi pemimpin. Bodoh gitunya, teu boga pengetahuan. Ciri-ciri kelompok yang akan muncul pada akhir zaman serta peringatan tentang bagaimana mereka akan berperilaku terhadap agama. Mereka digambarkan sebagai orang-orang muda dengan pengetahuan terbatas, namun sering mengklaim bahwa mereka tahu banyak tentang agama. Padahal mah bodoh dina agama, tapi sok tahu gitu. Ya. Ini saya dapatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ya saur Nabi. Sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdasul asnan. Di akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang umur mereka masih muda belia, budak keneh cek urang mah. Ya, sufahaul ahlam,
dan akal mereka pun masih bodoh. Kurma bodoh tara diajar digitunya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, tetapi mereka mengatakan sesuatu yang baik namun untuk tujuan keburukan. Cek orang manaon beuna mina teh kamuflase hungkul. Ya. Halus kata-kata nama dipoles gitu. Ya. Padahal nah Bu, mereka adalah anak-anak muda yang masih sangat muda belia, yang belum memiliki banyak pengetahuan. Iraha ya teh Bu? Surah Nabi mah fi akhiri zaman, di akhir zaman nanti. Pan orang kayaknya guys sudah masuk fase akhir zaman. Tasawur Nabi engke di akhir zaman aya kaum pemimpin umurnya masih muda belia, ya. Dan mereka orang-orang yang bodoh. Kenapa? Yaquluna min khairil bariyah, mereka mengatakan sesuatu yang baik siga pinter gitunya. Ya, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka juga membaca Al-Qur'an namun tidak sampai melewati batas kerongkongan mereka. Hanya pada lisan saja, tidak sampai ke hati mereka. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Karena itu mereka keluar dari agama Islam, dari agama mereka, sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Kalau dalam lanjutannya mah ada keterangan, kalau engkau dapati mereka cek Nabi faktuluhum, perangi mereka, cenah gitu. Lawan dina bahasa Nabi. Ya, ini menggambarkan ikhwatul iman bahwa salah satu kondisi yang akan dialami oleh kita adalah pada saat orang, ya, banyak yang mengatakan perkara-perkara yang sebenarnya mereka tidak paham dengan itu. Ya. Tong disebutkan subjek nama, orang mah tidak berbicara subjek, ya. Tetapi ciri-ciri akhir zaman kata Nabi adalah mereka yang bodoh, ya. Mereka yang baca Quran salah satunya juga, tapi tidak sampai ke dalam hati-hati mereka. Maka oleh karena itu ihwatu iman rahimakumullah, maka mari kita hilangkan kebodohan ini, ya, yang ada dalam diri kita ataupun dalam diri orang lain. Tapi beda nanti Pak. Jadi orang mah kudu aya semangat menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita atau yang ada pada orang lain. Minimal keluarga kita sendiri. Gitu. Syekh Utsaimin beliau pernah mengatakan, ya, min ikhlasin niyati fi talabil ilmi an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi minal ummah. Salah satu bentuk keikhlasan niat dalam menuntut ilmu adalah dengan berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya. Nah ya Pak, kenapa kita masih mau belajar hayang ngaleungitkeun kebodohan minimal nu aya dina diri urang, ya. Wa an ghairihi minal ummah, dan dari orang lain di kalangan umat. Kalau kita sudah punya ilmunya juga sampaikan kepada orang lain agar mereka pun paham. Itu kewajiban kita Pak semua. Ya. Wa alamatu dzalika anna rajula tajiduhu ba'da talabil ilmi muta'assiran bima talab. Tanda dari niat tersebut adalah ketika seseorang setelah menuntut ilmu terlihat pengaruh ilmu itu, ilmu yang ia pelajari ada asarnya. Mutaghayyiran fi sulukihi wa minhajihi, berubah dalam perilaku dan cara hidupnya. Wa tajiduhu harisun ala naf'i ghairihi, serta menjadi sangat peduli memberi manfaat kepada orang lain. Wa hadza yadulu ala anna niyatahu fi talabil ilmi raf'ul jahli anhu wa an ghairihi. Nah ini Bu Pak. Hal ini menunjukkan bahwa niatnya dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan dalam dirinya dan juga dari orang lain. Fayakunu qudwatan solihan muslihan, sehingga ia menjadi teladan yang baik, seorang yang soleh dan membawa perbaikan.
Jadi orang diajar teh Pak, pertama ngelengitkeun gitunya Bu, kebodohan yang ada dalam diri kita. Pantai cek Allah teh, orang teh semua dalam keadaan bodoh, teboga ilmu. Sok Allah tadi bare perangkatna gunakeun gitu mengpeng masih kene normal. Keun sakedik dikurangi ku Allah mah. Tapi yang penting masih kita gunakan, bisa kita gunakan. Supaya apa Bu? Nah tadi Al-Utsaimin mengatakan supaya kita tetap bisa memberi manfaat baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Kemudian beliau pun mengatakan kembali ya, karena mereka pada dasarnya adalah bodoh sebagaimana dirimu juga bodoh. Nyanu tadi tanya. Maka jika engkau belajar dengan tujuan menghilangkan kebodohan dari umat ini, maka engkau termasuk ke dalam golongan orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah dalam rangka menyebarkan agamanya. Tadi nilai lebihnya Bu, Pak. Jelamun orang ayah sumanget untuk juga menyampaikan kepada orang lain, ya. Para ulama mengatakan berdasarkan dalil-dalil dari Nabi, maka sebetulnya mereka adalah al-mujahidina fi sabilillah. Orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah dalam menyebarkan agama Allah. Maka yang terakhir ya, penting untuk kita terus berkumpul dengan ahli ilmu. Ini Bu. Nah, betapa pentingnya berkumpul dengan orang-orang berilmu dan betapa besar manfaat yang didapat dari ilmu yang dapat menghidupkan hati manusia sebagaimana hujan menghidupkan tanah yang kering. Ya, maka belajar mah tidak pernah mengenal batas usia bunya. Nu aya batas nama belajar formalnya Bu. Tadi teh Bapak sekolah SR aya terasanana tuh Pak bahwa nu formal mah aya tungtungna sampai ka profesor geus begitu. Tapi belajar dalam kehidupan mah tidak ada batasnya. Ya. Belajar tentang ilmu pengetahuan, apalagi belajar agama mah tidak ada batasnya. Ya. Nah, karena itu ya salah satu kenapa kita senantiasa berkumpul ya, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, karena inilah yang akan memberikan nilai-nilai keutamaan ya bagi kita sebagai orang-orang yang tentu saja harus senantiasa memanfaatkan perangkat-perangkat yang tadi. Syekh Muhammad Tahir bin Asur ya At-Tunisi dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir beliau pernah mengatakan, famin zalika ma fil muwatta fi ma jaa fi talabil ilmi min kitabil jami. Di antaranya adalah apa yang ada dalam kitab Al-Muwatta yang diriwayatkan dari kitab Jami Al-Jami milik Imam Malik. Annahu balaghahu anna Luqman al-Hakim au sabnahu. Bahwa ia mendengar Luqman al-Hakim pernah berwasiat kepada putranya. Ia wasiat Luqmanul Hakim teh Bu. Ya bunayya wahai anakku, jalisil ulama. Duduklah bersama para ulama. Wazahimhum, dan bersainglah dengan mereka. Birukbataika, dengan kedua lututmu. Maksudnya ya jangan jauh dari majelis ilmu. Ya. Kenapa? Fa innallaha yuhyil quluba binuril ilmi. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati dengan nurul ilmi, dengan cahaya ilmu itu. Kama yuhyil arda al-maitata biwabilis sama. Dan sebagaimana dia menghidupkan tanah yang mati dengan hujan dari langit. Maka ilmu apapun yang didapatkan oleh kita laksana hujan di langit yang bisa menyuburkan tanah sekalipun sudah mati. Maka suka disebut naon Pak? Siraman rohani ngaji teh. Ya. Karena kita butuh hati kita untuk senantiasa dicebor gitu Bu ya. Disirami, dan siraman ruhani itu tiada lain adalah ilmu. Binuril ilmi yukshafu kullu raibin.
dengan nur ilmi ini, dengan cahaya ilmu itu, setiap keraguan tersingkap. Bukan tos aya ragu-ragu Pak, sok ayanya kumaha supaya teragu, cari ilmunya gitu, dapatkan ilmu itu. Wa yubsir wajha matlabihil murid, dan yang mencari akan melihat tujuan yang ia inginkan. Tadi teh Bu, lamun kalau ada orang tidak faham ya fakta ya atau kenapa Allah menciptakan dirinya, sampai tadi naon Bu saur ayatnya sama dengan binatang, itu menunjukkan tidak ada pengetahuan dalam dirinya. Karena ya Al-Qurtubi mengatakan dengan nurul ilmi ini, dengan cahaya ilmu itu, setiap keraguan akan tersingkap. Pan itu fungsi ilmu itu Bu. Dan yang kedua, dia akan tahu arah tujuan yang ia inginkan. Dan tujuan kita sebagai orang yang beriman salah satunya adalah apa Bu? Kemuliaan dunia dan akhirat. Ulah nepi ka sarua jeung sato gitu. Fa ahlul ilmi fi rahabin wa qurbin, maka para ahli ilmu berada dalam keluasan dan kedekatan. Lahum mimashtahawu abadan mazidu ida amilu bima alimu, maka mereka selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan lebih jika mereka mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Fakulun lahum mimabtagohu ma yurid, maka setiap orang akan mendapatkan apa yang ia inginkan dari apa yang ia usahakan. Fa in sakatu fa fikrun fi ma'adin, jika mereka diam maka diamnya adalah merenungkan akhirat. Wa inna toku fa qauluhum sadid, dan jika mereka berbicara maka perkataan mereka selalu benar. Nah makanya Bu, kenapa kita jangan jauh-jauh dari ahli ilmu? Karena pada merekalah ada nurul ilmi, ada cahaya ilmu itu yang akan ya membukakan hakikat ya tujuan kita sebagai hamba Allah, sehingga kita menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Demikian pula dalam belajar thalabul ilmi ya, karena terkadang futur ibunya sok aya we futur teh naon Bu, malas gitunya. Maka ya mudah-mudahan ya dengan kita tetap hadir di majelis itu, minimal hadir dan mendengarkan saja, karena yang mampir saja bukan niat datang belajar, bahkan mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosanya. Ini ada hadis yang mengatakan Bapak Ibu mah niat diajar ka dieu tolab. Ieu mah teu niat-niat acan, keur leumpang hanya duduk di luar mendengarkan indit deui, teu niat ngaji. Tapi dia berhenti dulu mendengarkan indit deui begitu. Nabi mengatakan bahkan mereka pun mendapatkan keutamaan dengan diampuni dosa-dosa. Nah, komo diniatkan dari rumah gitu. Maka ini menunjukkan keutamaan majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu sumbing ka mana wae, ke majelis ilmu, ke pengajian ya, maka Allah Subhanahu wa taala dan nabinya telah memberikan nilai-nilai keutamaan yang luar biasa. Yang hanya singgah sebentar, bahkan dia tidak meniatkan hadir, tapi masih mau menggunakan pendengaran gitu. Nah kenaonnya dikupingkeun walaupun beberapa saat, cek Nabi, maka dosa-dosanya diampuni. Nah inilah yang dimaksudkan oleh ayat tadi, setiap manusia berada dalam kebodohan. Maka Allah berikan kepada kita pendengaran, Allah berikan kepada kita penglihatan, dan Allah kemudian berikan kepada kita perangkat untuk menyimpan data-data di hati kita, sehingga dengan ilmu yang ada di hati kita itu, kita akan paham hakikat kenapa Allah menciptakan kita sebagai hambanya yang tentu dengan tujuan mulia. Bagaimana kita meraih kemuliaan hasanah tidak hanya dunia, tapi yang paling utama hasanah akhirat.
Maka inilah kenapa thalabul ilmi menjadi satu kewajiban dalam agama kita, karena dengannya Allah akan mengangkat derajat kita menjadi manusia yang mulia dunia dan akhirat. Tanpa ilmu maka tidak ada bedanya dengan hewan yang hanya untuk kepentingan syahwat dan juga isi perut-perut mereka. Khotiman rahimakumullah, demikian kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mengingatkan kita kembali dan menyemangati, memotivasi kita kembali untuk tidak pernah lelah belajar dimanapun dalam rangka menggunakan dan mensyukuri setiap perangkat-perangkat ilmu yang masih Allah berikan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.